Desa Bebatu memiliki luas 49.054,80 hektar dengan luas tambak mencapai 33,81% atau seluas 16.583,87 hektar. Desa Bebatu dari ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, dapat ditempuh selama 5 jam dengan jarak tempuh 76,3 km. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Novita, penyuluh kehutanan dari KPH Tanah Tidung. Sekarang kita ada di Desa Bebatu, tepatnya di pelabuhannya, Kecamatan Sayap Hilir. Yuk kita simak kegiatan kita hari ini. Kita boleh ini aja kali, Pak. Desa Bebatu memiliki 2 ekosistem yang unik dan rentan, yakni mangrove dan gambut dengan luas mencapai 10.466 hektar yang terletak di Pulau Mangkudulis dengan klasifikasi mangrove lebat dan gambut dalam. Kedalaman gambut mencapai 9 meter yang terbagi ke dalam 3 kesatuan hidrologis gambut, yaitu KHG Sungai Mangkudulis Sungai, KHG Sungai Mangkudulis Sungai, Sungai Umbus, dan KHG Sungai Sesayap, Sungai Belayu. Desa Bebatu dalam pemanfaatan dan perencanaan lahan telah memiliki rencana tata ruang wilayah (RT/RW) desa dengan 9 jenis pola ruang mulai dari permukiman, tubuh air, agroforestry, pasar kering, pengembangan permukiman, sempadan sungai, PAS, TPU, dan tanah kas desa. Kondisi hutan rawa gambut telah mengalami pembukaan hutan akibat aktivitas manusia seperti pembuatan kanal serta perubahan tutupan lahan menjadi hutan tanaman, perkebunan, dan pertambangan. Guna meminimalisir perubahan tutupan lahan dan peningkatan pemanfaatan sumber daya desa, Bebatu mengajukan perhutanan sosial dengan skema hutan desa seluas 1.819 hektar. Tujuan usaha pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu dengan melihat daya dukung dan daya tampung ekosistem gambut, pemanfaatan tanaman kehidupan yang adaptif dengan kondisi lahan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Kita sudah sampai di LPHD Desa Bebatu. Tepatnya kita sudah berhadapan dengan Bapak pengelolanya, Bapak Ketua, yaitu Bapak Mustafa. Halo Pak, say halo sama kamera. Oke. Untuk luasannya berapa ya Pak ya? Untuk perluasan lahan gambut ini, kami memakai lahan 30 kali 100 sekitar 3.000 meter persegi. Oh, 3.000 meter persegi. Untuk kelompoknya sudah ada berapa Pak? Kita ada 4 KUPS. Itu Silvopiceri, HHBK, Jasling, dengan Silvopictura, Pastura ya Pak ya? Contoh pemanfaatan lahan dan pengelolaan gambut oleh LPHD melalui Demplot Paludikultur. Demplot Paludikultur seluas 3.000 meter persegi dimanfaatkan untuk budidaya ikan haruan, bedeng tanaman pertanian, persemaian padi gambut, dan greenhouse untuk bibit tanaman. Untuk memantau kondisi gambut, LPHD Bebatu mengukur tinggi muka air tanah dan subsiden menggunakan alat ukur sederhana berupa instalasi pipa pada demplot pertanian. itu bergeser naik. Satu orang di situ Nah, ini untuk air dan itu untuk penurunan tanah. Ini apa ya Pak? Pasir ya? Ya, beton. Nah, jadi kita tahu penurunan tanahnya berapa nanti kan? Oh yang ini di tanah Ya. tancap. Ini kita tancap. Jadi ini kita untuk mengukur dalam 1 tahun itu kan berapa nanti keturunan tanah. LPHD Bebatu juga melakukan pemanfaatan HHBK melalui budidaya madu kelulut dan VCO. Madu kelulut di Desa Bebatu dijual dengan harga Rp100.000 per botol 250 ml dan VCO dengan harga Rp50.000 per botol 100 ml. Tantangan pemanfaatan di lahan gambut adalah produk yang dihasilkan kerdil dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai paludikultur atau pertanian di lahan basah. Hal ini dikarenakan paludikultur masih jarang diketahui dan komoditas yang adaptif cukup sulit ditemukan. Upaya mendukung LPHD dilakukan oleh NGO dan KPH melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas. Salah satunya melalui sekolah lapang terkait pembuatan kompos, perbanyakan tanaman, budidaya padi rawa, hingga budidaya ikan gabus di lahan gambut. Harapan dari berbagai pihak terhadap Desa Bebatu terkait sumber daya alam.
Ya harapan kami ke depan, kami tetap minta dukungan dan bantuan dari dinas, terutama Dinas Kehutanan dan KPH untuk tetap memberi kami support dan mendukung pelaksanaannya program kami ini. Harapan kami dari Desa Bebatu, bagaimana greennya dapat, ekonominya dapat. Mengharapkan dari pihak-pihak setempat provinsi untuk membantu secara nasional supaya Indonesia tetap menjaga prestasi ini, Bapak. Ya. Pasca terbitnya SK Perhutanan Sosial tentang HPHD Bebatu ini, melalui pendampingan KPH Tanah Tidung dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, telah terbentuk 4 KUPS dan eksis dengan core bisnisnya masing-masing. Harapan kita ke depan HPHD Bebatu ini bisa menjadi model dan contoh bagi perhutanan sosial lainnya di Kabupaten Tanah Tidung. Dan mimpi besar kita dapat terwujud, yakni KTH Mandiri, Hutan Lestari, Kaltara di Hati.